monumen besar persatuan bangsa Indonesia. Jadi MPR ini bukan sebagai sebuah nama yang datang dengan tiba-tiba, tapi nama ini adalah satu nama yang dipilih oleh para pendiri bangsa atas kesadaran bahwa kita ini punya puluhan bangsa, puluhan suku, berbeda agama, berbeda ras, dan memilih untuk menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan prestasi yang datang dengan tiba-tiba. Ini adalah sebuah prestasi yang sudah dipersiapkan betul oleh para pendiri bangsa dengan satu keyakinan bahwa bangsa ini dan anak bangsanya harus bersatu. Maka pilihan kalimat Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pilihan kalimat untuk mempersatukan itu semua. Negara bangsa ini atau nation state yang ada di Nusantara sebelumnya mengenal struktur yang lazim dimiliki oleh seluruh dunia. Apa? Yaitu sebuah kerajaan. Kerajaan adalah struktur yang sangat lama mampu menjadi struktur yang mengatur dunia. Dan struktur ini adalah struktur di mana di situ ada raja dan di situ ada hamba. Di mana raja punya kekuasaan yang sangat mutlak dan hamba adalah harus mematuhi apapun kehendak para raja. Karena ini memang kedudukan yang ada dan lazim waktu itu. Akan tetapi ketika bangsa ini memilih untuk bersatu, maka harus ada jalan keluarnya. Bagaimana cara mempersatukan kedudukan di mana antar sesama manusia punya kedudukan yang sama dan saling bertanggung jawab untuk memimpin satu bentuk baru dari kesadaran bersama dalam bersatu antar bangsa. Maka pilihan pertama oleh pendiri bangsa adalah bagaimana mempersatukan itu. Hal ini mungkin karena dulu mayoritas Nusantara adalah kaum muslimin, maka pilihan pertama adalah mempersatukan dengan idiom-idiom Islam. Idiom itu diambil dari mana? Dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang memperkenalkan konsep hidup bersama dan saling bertanggung jawab. Konsep itu disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian sama pemimpin adalah saling bertanggung jawab. Yang memimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin juga bertanggung jawab kepada yang memimpin. Dalam konsep itu dikenal dengan konsep ra'iyyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Mempersatukan antara raja dan hamba, antara kawulo dan gusti dalam kedudukan yang sama, maka memilih konsep besar namanya konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah ini dipilih dan diadaptasi menjadi bahasa Indonesia yang kemudian dibakukan menjadi bahasa rakyat. Jadi bahasa rakyat adalah bahasa yang akan mempersatukan antara raja dan hamba untuk saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama-ulama Indonesia. Ini prestasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dibakukan menjadi bahasa negara, yaitu rakyat. Dan rakyat ini akan menghapus perbedaan agama yang sebelumnya meruncing. Kenapa? Dalam konsep agama ada namanya konsep kafir. Konsep kafir adalah konsep saling menyerang antar agama. Islam mengenal orang yang menyerang Islam disebut kafir. Orang Nasrani yang mengenal konsep yang menyerang agamanya juga disebut kafir. Kenapa menggunakan bahasa yang sama? Karena dua-duanya atau tiga-tiganya sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, kafir ini menyerang. Akan tetapi kaum yang menyerang ini akan berhenti menjadi manusia yang saling mengasihi dalam kebersamaan,
hidup kebersamaan setelah menjadi saling menyerang, ini disebut dalam konsep dhimmi. Dhimmi adalah hidup bersama dan saling mengerti dalam satu bangsa. Dan dhimmi ini akan menjadi lebih baik ketika kemudian sudah saling bertanggung jawab yang satu dan yang lainnya. Konsep saling bertanggung jawab inilah yang kemudian menghasilkan bahasa ra'iyah dan diadaptasi menjadi bahasa rakyat. Makanya tidak ada lagi kafir di Indonesia, karena rakyat Indonesia sudah disebut rakyat oleh para pendiri bangsa Indonesia. Maka jangan mengkafirkan orang Indonesia. Ini konsep besar. Nah, ra'iyah ini persatuan antar perbedaan anak bangsa. Ini akan mengambil satu keputusan hidup bersama. Keputusan hidup bersama harus dibicarakan. Membicarakan nasib bersama, ada konsep besar di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam segala macam urusan. Maka kalimat wasyawirhum fil amri ini diadaptasi untuk mempertemukan para ra'iyah membicarakan nasibnya. Maka kemudian ketika ra'iyah berkumpul untuk membicarakan nasibnya, disebut dengan bahasa musyawarah dari sebuah ayat wasyawirhum fil amri. Maka konsep musyawarah adalah pembakuan dari bahasa agama yang ada di Indonesia untuk mempertemukan para ra'iyah. Jadi konsep ini menjadi konsep baku dan dilembagakan menjadi lembaga negara Republik Indonesia. Ini sebuah konsep besar, dan ketika dalam musyawarah, dalam wasyawir fil amri, orang tidak boleh saling emosi, saling marah, harus saling bertoleransi, harus saling pengertian, saling berbagi dan saling menghormati. Konsep itu dikenal dalam bahasa agama, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka kemudian konsep tafassahu fil majalis, hidup dalam musyawarah yang saling mengerti dan bertanggung jawab, menghasilkan lembaga besar dalam lembaga yang namanya majelis. Rangkuman ra'iyah yang bermusyawarah dalam sebuah majelis, inilah yang akhirnya dikukuhkan dalam undang-undang menjadi Majelis Permusyawaratan Ra'iyah. Artinya apa? Nenek moyang kita sudah mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa masa depan yang mampu mengayomi puluhan bangsa, harus hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep besar. Dan ketika dirubah menjadi ra'iyah, kita tidak pernah merasa marah.